Fermo, 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 fermo. Resta in macchina. Ok, va bene. Sei solo? Sì, Ok? sì. Kejahatan memang tidak akan pernah ada habisnya, akan selalu ada perbuatan baik maupun buruk. Maka berlombalah memilih dengan kedewasaan. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum kembali film The Equalizer yang rilis pada tahun 2023. Ha salvato un uomo buono, allora io le chiedo, Joe le ha salvato la vita o uno cattivo? I don't know, non lo so. Film dimulai di sebuah kota bernama Sisilia yang berada di negara Italia, memperlihatkan seorang bos mafia yang kita sebut saja Tole, yang sedang bersama cucunya pergi ke sebuah tempat pembuatan barang haram. Namun baru saja mereka tiba, mereka dibuat terkejut ketika melihat beberapa penjaga yang ada di sana sudah tergeletak tidak bernyawa. Tole yang merasa ada yang tidak beres, ia pun meminta kepada sang cucu untuk tetap menunggu di dalam mobil tersebut. Dan tidak lama Tole dihampiri oleh salah satu anak buahnya yang masih bernapas. Mi ha detto di aspettare fuori. Ya. Terlihat hampir semua penjaga yang ada di sana sudah tergeletak tidak bernapas, dan Tole terlihat begitu marah ketika melihat apa yang ada di hadapannya tersebut. Kemudian ia pun menemui orang yang telah membantai habis semua anak buahnya yang ada di sana. Siapa lagi kalau bukan Robert McCall, mantan pasukan khusus Amerika yang tidak suka ketika ada kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Come mai voi due ancora respirate? You should have let me in. Wouldn't let me in, so... Tole pun menanyakan kepada Robert mengenai apa tujuannya melakukan semua ini. Robert menjawab jikalau Tole telah mengambil sesuatu apa yang seharusnya bukan miliknya. Robert pun meminta untuk segera melakukan taubat nasuha sekarang juga, jika ingin diri mereka masih selamat. Namun Robert memberikan waktu hanya 9 detik kepada Tole. Tole yang mendengarnya pun menyepelekan perkataan Robert. Alhasil Tole bersama anak buahnya pun secepatnya dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Va bene. Setelah itu, Robert yang hendak pergi dari tempat tersebut. Ia tidak sengaja bertemu dengan cucu dari Tole yang masih berada di dalam mobil. Terlihat Robert pun mengabaikan bocah tersebut dan bergegas pergi. Namun tanpa disangka, bocah tersebut menembak Robert menggunakan senjata milik kakeknya. Fermo, 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 fermo. Resta in macchina. Ok, va bene. Sei solo? Sì, Ok? sì. Robert yang merasa luka tembaknya itu cukup parah. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri.
Tetapi ternyata peluru di pistolnya tersebut telah habis, sehingga Robert harus berpikir kembali untuk melunasi cicilannya tersebut. Kemudian Robert pun pergi menggunakan mobil hingga di tengah perjalanan. Luka Robert yang semakin parah membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Dan beruntung Robert diselamatkan oleh seorang polisi lokal dan segera membawanya ke mantri terdekat. Porta una coperta, mettigliela sulle gambe. Non sarebbe arrivato in ospedale. È una pulita la ferita, d'accordo? Come è caduto? Gli hanno sparato. Grazie, così va bene. Singkat waktu Robert terlihat semakin pulih. Ia berterima kasih kepada Pak Dokter tersebut. Robert pun mencoba untuk berkeliling di kota Altamonte tersebut. Kemudian ia singgah di sebuah kedai dengan memperhatikan keadaan di sekitar kota itu. Lalu tidak lama ia dihampiri oleh seorang polisi yang bernama Bonucci. Yang ternyata Bonucci adalah orang yang sebelumnya menemukan Robert. Lalu Robert pun berterima kasih kepada Bonucci karena ia telah diselamatkan. I didn't look in your bags. But when you feel better. I parked your car behind the station. I understand. Dr. Enzo's a very good doctor. You've had a very bad fall. These are good people. Thank you. Di malam harinya, terlihat Robert menghubungi pihak dari CIA yang bernama Collins. Ia pun memberikan informasi tentang penemuan kilang anggur di daerah Sisilia tersebut. Guess I got the right number after all. Who is this? Singkat cerita, di hari berikutnya Robert yang terlihat di sebuah warung. Ia tidak sengaja melihat pemilik warung tersebut yang memberikan sesuatu kepada seseorang yang disebut geng di sana. Kemudian ketika akan pergi pulang, ia kembali melihat segerombolan geng yang sama dan terlihat seperti sedang mengancam seorang penjual ikan. Robert yang menyaksikan hal itu kembali. Ia hanya terdiam karena ia belum mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Skin berpindah pada kelompok geng tersebut. Terlihat mereka yang menemui pemimpin dari geng tersebut. Ternyata pemimpin dari kelompok itu adalah seseorang yang bernama Vincent. Diketahui Vincent adalah kakak dari Marco, orang yang sempat diperhatikan oleh Robert. Prendi progetti per te. Fai la gadda fa. Senza pensiero. Di keesokan harinya, Robert membeli beberapa ikan asin untuk dimakan bersama dengan Pak Dokter. Namun saat Robert akan membayar, si penjual ikan tersebut menolak uang yang akan dibayarkan. Karena si penjual ikan tahu bahwa Robert adalah teman dari Pak Dokter. Oggi sei ospite nostro. Quanto costa? What's your name? Angelo. No, sei un amico di Enzo. That I understand. I'm paying. Dai Cali, ti diamo il pesce, promesso. Prossima volta paghi. Thank you. 10 euro, 10 euro. Di malam harinya, ketika Robert hendak pergi, tiba-tiba ia dikagetkan oleh para warga yang berlarian menuju ke toko si penjual ikan. Ternyata toko ikan tersebut telah habis terbakar. Robert yang juga ikut melihat kejadian itu, ia sudah bisa menebak jikalau pembakaran tersebut pasti dilakukan oleh sekelompok pemuda yang tempo hari dilihatnya. Karena tepat di seberang jalan, kelompok tersebut sedang memperhatikan kejadian kebakaran tersebut. Kemudian setelah kejadian pembakaran itu, terlihat Pak Polisi Bonucci melakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang ada di sana. Hingga akhirnya Bonucci menemukan bukti bahwa pelaku dari pembakaran toko ikan itu adalah Marco bersama kelompoknya. Kemudian Bonucci pun melaporkan informasi tersebut kepada atasannya. Sì, pronto, buongiorno. Sospettato di incendio doloso. Blu o nero? Di keesokan harinya, ketika Robert bersantai dengan minum secangkir teh, ia dikunjungi oleh agen CIA yang bernama Collins. Collins mengungkapkan bahwa ia bertanya-tanya tentang siapa Robert sebenarnya. What were you doing on that farm in Sicily? Who are you? Just having my tea. You don't want to play games with me. I'm retired. Who do you work for?
Di tempat berbeda, ketika Bonucci akan menjemput anaknya di sekolah, ia dihubungi oleh seseorang yang memberitahu bahwa anaknya tersebut telah bersamanya. Lalu Bonucci pun segera berlari menuju rumahnya. Kemudian Bonucci pun dihajar oleh kelompok dari Marco karena Bonucci diketahui oleh mereka bahwa ia telah menyelidiki tentang pembakaran toko ikan di sana. Kemudian memperlihatkan ketika Bonucci yang baru saja diobati oleh Pak Dokter. Lalu tidak sengaja Robert bertemu dengan Bonucci dan kemudian Robert menanyakan kepada Pak Dokter bahwa apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Bonucci. Camorra, the 'Ndrangheta, happens in many towns. They're like cancer. What you call mafia. And like cancer. Di malam berikutnya, terlihat Bonucci dan keluarganya makan bersama di sebuah restoran. Namun tiba-tiba Marco bersama kelompoknya mendatangi mereka. Tujuan Marco ke sana untuk meminta bantuan kepada Bonucci agar Bonucci mau meminjamkan perahu patroli milik kepolisian dan Robert yang kebetulan ada di sana. Ia hanya menatap tajam ke arah Marco, hingga Marco yang menyadarinya pun segera menghampiri Robert. Lantas Robert yang mulai menyukai segala hal tentang kota itu pun memperingatkan Marco dan juga anggotanya, jikalau mereka masih ingin menebar ketakutan, sebaiknya Marco melakukan hal tersebut di tempat lain. Dan ketika Marco akan menyerang Robert, dengan mudah Robert pun melumpuhkannya. That I'm impressing. Right there. Beberapa saat setelah kejadian itu, terlihat Marco yang begitu kesal kepada Robert karena sudah mempermalukannya di tempat umum. Lalu Marco mengajak anak buahnya tersebut untuk menyerang Robert secara bersamaan. Namun ketika mereka akan beranjak pergi, tiba-tiba di hari setelah Marco dimakamkan, terlihat Vincent, pemimpin dari mafia Camorra, begitu sangat marah. Tidak lama kemudian datang ketua polisi korup menghampiri Vincent untuk mengucapkan bela sungkawa. Ketua polisi itu mengatakan bahwa CIA sudah mulai mengusik bisnis mereka. Namun Vincent yang tidak peduli akan hal itu. Ia hanya ingin si ketua polisi tersebut untuk segera mencari pelaku yang sudah menghabisi Marco. Akan tetapi si ketua polisi yang merasa bahwa dirinya lebih terhormat dari Vincent, ia memperingatkan Vincent agar tidak melakukan sesuatu yang buruk di kotanya tersebut. Lalu Vincent yang tersinggung oleh jawaban tersebut, tiba-tiba Io trovo anche uccisa frate, ma merda! Skin berpindah ke agen CIA termasuk Collins yang berada di sana. Ketika mereka akan beranjak pergi, tiba-tiba Mr. Camorra, it's not terrorist. McCall? di malam harinya, kelompok Camorra yang dipimpin langsung oleh Vincent yang sebelumnya telah membawa Bonucci beserta keluarganya sebagai sandera. Lalu Vincent berteriak memanggil semua warga Altamonte untuk segera berkumpul. Vincent bertanya dan mengancam kepada Bonucci, siapakah yang sudah menghabisi Marco adiknya tersebut. Semua warga yang mendengar hal itu pun hanya terdiam karena takut. Tidak lama muncul Robert yang menghampiri mereka. Di sana Robert mengakui bahwa dirinya lah yang telah menghabisi Marco. Robert pun bersedia untuk dibawa oleh Vincent
asalkan Vincent mau melepaskan Bonucci dan segera pergi dari sana. Namun Vincent yang sudah amat emosi seketika akan menembak Robert. Namun tiba-tiba semua warga mengeluarkan ponsel mereka dan merekam kejadian tersebut. It's always my choice. What a beautiful moment. Singkat waktu setelah kejadian tersebut, ternyata Robert yang sudah merencanakan sesuatu. Ia pun segera mengunjungi kediamannya Vincent. Tepat di malam hari ketika Vincent yang tengah mimpi indah. Dengan senyap, Robert menghabisi semua para penjaga yang berada di rumah Vincent tersebut. Satu persatu dengan mudahnya Robert menghakimi mereka. Hingga pada akhirnya Vincent terbangun dari tidurnya ketika darah yang terus terjatuh tepat di wajah Vincent. Lalu Vincent yang ketakutan dan berusaha memanggil semua anak buahnya. Namun dengan mudah ia dilumpuhkan oleh Robert hanya dengan satu kali tendangan saja. Dan saat Vincent tersadar, ia sudah dalam keadaan terikat dan nampak mukanya terlihat sangat pucat. Karena selagi Vincent tidak sadarkan diri, Robert telah memasukkan barang haram ke dalam mulutnya tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Di keesokan harinya, terlihat Collins yang masih berada di rumah sakit. Lalu Robert datang untuk menjenguknya. Di sana Robert membawa uang jutaan dolar yang seharusnya milik dari seorang pensiunan. Namun uang tersebut justru dicuri oleh kelompok Camorra. What's this? It's your pension. $366,400. Dan ya, si Robert sampai berbuat sejauh itu untuk orang yang ia kenal, apalagi dengan orang yang ia sayang. Dan pada akhirnya, Robert bersama penduduk Altamonte merayakan hari kemenangan mereka.